Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Belajar sejarah itu menyenangkan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam, yaitu ada di kerajaan di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan di daerah lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Maluku Utara. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menganalisis kerajaan-kerajaan Islam di Maluku Utara. Yang berikutnya yaitu menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kerajaan di Maluku Utara. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore ini terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya atau sekarang disebutnya Papua. Hal ini menimbulkan posisi yang sangat strategis dalam dunia perdagangan pada saat itu. Maluku pada saat itu disebut juga The Spicy Island ya, atau disebut juga dengan Pulau Rempah-Rempah. Pulau rempah-rempahnya yang terkenal yaitu cengkeh dan pala. Nah, ini adalah peta dari kota-kota yang ada di Maluku Utara, yaitu kota kabupaten ada Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Utara, Timur, Tengah, Selatan, ada Kabupaten Pulau Morotai dan juga Kepulauan Sula. Kawasan Maluku ini menjadi satu perebutan wilayah dari bangsa-bangsa seperti bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda dari abad 15 hingga abad ke-19. Terdapat dua kerajaan besar yang bercorak Islam yaitu ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini letaknya di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Masing-masing pusatnya di Ternate dan Tidore. Tetapi wilayah kekuasaannya ini mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku hingga di Papua. Sumber-sumber yang berupa naskah kuno ada dalam bentuk seperti bentuk hikayat, seperti hikayat Hitu, hikayat Bacan, hikayat setempat lainnya. Sumber berita asing juga seperti berita Cina, Portugis, dan lainnya amat menunjang cerita sejarah daerah Maluku. Yang pertama kita bahas Kerajaan Ternate. Dahulu Kerajaan Ternate ini disebut dengan Kerajaan Gapi. Pada abad ke-14, di dalam Kitab Negara Kertagama, karya dari Empu Prapanca tahun 1365 Masehi menyebut Maluku dibedakan dengan Ambon yaitu Ternate. Hal ini juga atau hal itu juga dapat dihubungkan dengan hikayat Ternate yang antara lain menyebutkan Muloka atau disebut dengan Maluku. Artinya Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa turunan Raja-Raja Maluku, Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan berasal dari Jafar Sadiq yang dari Arab. Kerajaan Ternate ini didirikan oleh Ba'ab Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan Ternate ini mempunyai peran penting berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di sini adalah bukti peninggalan dari Kerajaan Ternate, yaitu berupa Istana Kesultanan Ternate dan juga masjid tertua di Ternate. Di masa jayanya, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate ini mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, kemudian ada Sulawesi Timur dan Tengah, bagian selatan, dan kemudian ada Kepulauan Filipina, Filipina bagian selatan, hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiraha atau Maluku Empat Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Terjadi persaingan antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Dalam hal ini persaingan dalam hal perdagangan. Timbul dua persekutuan dagang. Ternate mendirikan Uli V
sedangkan Tidore mendirikan Uli Siwa. Uli 5 ini adalah persekutuan 5 saudara, yaitu yang meliputi wilayah Ternate, kemudian ada Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Pada masa Sultan Bahabulo ini, kerajaan Ternate kemudian mencapai puncak kejayaannya. Kemudian Uli Sima. Uli Sima atau persekutuan dari 9 bersaudara yang dipimpin oleh Tidore yang meliputi wilayah Halmahera, Jailolo, bahkan sampai ke Papua. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Maluku adalah Portugis tahun 1512 yang kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate. Jejak ini kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol yang mendarat di Maluku 1521 Masehi. Kemudian Spanyol mengadakan persekutuan dengan kerajaan Tidore. Jadi Portugis mengadakan perjanjian dengan Ternate, Spanyol dengan Tidore. Terjadi persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku. Untuk menyelesaikan persaingan ini antara Portugis dan Spanyol, kemudian pada tahun 1529 diadakan perjanjian Saragossa yang isinya bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina dan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku. Kemudian Portugis mendirikan benteng Sao Paulo dalam sebuah perundingan. Sultan Hairun dari kerajaan Ternate ini dibunuh oleh Portugis. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan. Rakyat Maluku kemudian bangkit mengadakan perlawanan melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Bahabulo. Sultan Bahabulo ini adalah putra dari Sultan Hairun. Di sini ada gambar dari Sultan Bahabulo yang memimpin perlawanan terhadap Portugis. Di bawah ini adalah bukti yaitu di sini benteng Tulaco. Di Ternate sendiri banyak sekali benteng-benteng yang didirikan oleh Portugis dan juga di sekitar Ternate ada benteng-benteng yang lain, makanya disebut dengan kota 1000 benteng. Kemudian kita akan membahas kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini terletak di sebelah selatan Ternate. Raja Ternate yang pertama adalah Muhammad Nakol yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Pada tahun 1471 Masehi, agama Islam masuk di kerajaan Tidore. Dibawa oleh Sirilia, yaitu Raja Tidore yang ke-9. Sirilia atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Raja Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku ini kemudian dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu oleh Inggris. Ini adalah gambar dari Sultan Nuku. Beliau adalah pemimpin raja dari kerajaan Tidore. Kemudian yang di bawah ini adalah istana dari kerajaan Tidore. Berikutnya, Belanda kemudian kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Inggris juga tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu, baik oleh Portugis, Spanyol, maupun Belanda dan Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Kemunduran kerajaan Tidore ini disebabkan karena adanya adu domba oleh Portugis dan Spanyol. Tidore diadu domba dengan kerajaan Ternate. Tujuannya adalah untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Akan tetapi kemudian VOC yang dibentuk Belanda berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan berhasil menguasai Maluku. Di sini adalah bukti peninggalan dari kerajaan Tidore, yaitu berupa masjid. Kemudian di gambar yang berada di bawahnya ini adalah gambar dari ilustrasi perdagangan di wilayah Maluku, Ternate, dan Tidore. Demikianlah
penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.